Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih berperan penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih dengan melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Pelaksanaan coklit daftar pemilih. Pada saat pelaksanaan coklit, Pantarlih harus selalu memakai tanda pengenal, menyapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas Pantarlih, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit, membacakan atau menunjukkan nama anggota keluarga pemilik rumah yang ada di dalam formulir model A daftar pemilih, meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga, meneliti dan mencocokkan kesesuaian data, menanyakan apakah ada anggota keluarga yang merupakan pemilih disabilitas, serta jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP elektronik, maka Pantarlih mengingatkan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan coklit. Formulir model A daftar pemilih. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. Jika terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau kartu keluarga pemilih dengan cara mencoret elemen data dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut, serta menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. Apabila pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan kode disabilitas berdasarkan jenis disabilitas. Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan cara mencoret baris data pemilih dan mengisi kode tidak memenuhi syarat pada kolom keterangan dengan pedoman sebagai berikut. Angka 1, meninggal. Angka 2, ganda. Angka 3 di bawah umur dan belum pernah menikah. Angka 6, TNI. Angka 7, Polri. Angka 8, salah penempatan TPS. Formulir model A daftar potensial pemilih. Pantarlih mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. Pantarlih memastikan pemilih belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. Pantarlih memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. Jika ada pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. Apabila tidak ada salinan KTP elektronik, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbincang langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada KTP elektronik. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kartu keluarga pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah atau pernah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau kartu keluarga. Pantarlih mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTP elektronik atau kartu keluarga. Dalam hal pemilih yang dicatat dalam formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan kartu keluarga namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. Formulir model A tanda bukti terdaftar. Pantarlih mengisi dan memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah melakukan coklit, serta tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah. Formulir model A stiker coklit. Pantarlih mengisi dan menempelkan formulir model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah, lalu stiker coklit ditandatangani kepala keluarga atau penghuni rumah. Laporan harian dalam buku kerja Pantarlih setiap hari selama masa coklit dengan ketentuan sebagai berikut. Pantarlih mencatat aktivitas proses coklit sesuai dengan kondisi faktual, mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan serta detail untuk kemudian dikoordinasikan kepada PPS, melakukan rekapitulasi aktivitas proses coklit dan melaporkan setiap 10 hari kepada PPS, serta mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPS dan PPK. Formulir model A laporan hasil coklit diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan yang memuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan. Pelaporan hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Setelah selesai melakukan kegiatan coklit,
Pantarli menyerahkan kelengkapan dokumen hasil coklit kepada PPS yang meliputi daftar pemilih hasil coklit, daftar pemilih baru, laporan hasil coklit, buku kerja Pantarli, dan potensial alamat TPS. Akhirnya, kami mengucapkan selamat bekerja kepada semua Pantarli di seluruh Indonesia, khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.